Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah streaming. Mari kita buka di dalam doa. Kami mengucap syukur kembali kami boleh beribadah Tuhan pada saat ini. Kami percaya ini semua adalah kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah melindungi, dan Tuhan sudah menyertai kami. Kami boleh ada dalam keadaan sehat seperti ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar kami boleh menyiapkan hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus boleh jamah setiap jemaat dan lawat setiap pribadi. Roh Kudus berkarya Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis, sehingga kami boleh dengan tenang Tuhan boleh beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadilah anak-anak Allah yang selalu membawa damai dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom aleichem. Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyilah bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Amin. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacita, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah
dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh. Kita nyanyi suara kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi suara kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi suara kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Yesuslah Raja. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya Raja yang bertata atas hidup kami, namun Engkau adalah Tuhan Allah kami, satu-satunya yang kami andalkan, yang sanggup untuk mengadakan mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku
percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dan segenap hatimu katakan, Ku percaya. percayalah dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa masih ada mujizat yang akan terus terjadi atas hidupmu. Perbuatan ajaib Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Kami percaya. Aku Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya persembahan puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan dan diterima oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hati kami sudah penuh sukacita, damai sejahtera untuk sebentar ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga betul-betul hidup kami boleh diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hidup kami boleh diselaraskan dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu membangun kebersamaan. Sekali lagi, judul khotbah saya pada saat ini adalah membangun kebersamaan. Bacaan Alkitab kita ambil di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, bacaan ayat Alkitab kita ini berbicara tentang diam bersama dengan rukun, tentang kebersamaan. Nanti kita akan melihat hasil berkat apa saja yang didapatkan dari kebersamaan ini, saudara. Nah, khotbah saya ini saya akan mencoba membagi menjadi 3 bagian, yaitu kita harus mengerti yang pertama, apa yang kita ketahui tentang kebersamaan. Yang kedua, prinsip-prinsip kebersamaan. Yang ketiga, kebersamaan yang dibangun akan menghasilkan apa. Jadi ada 3 bagian. Kita akan masuk ke bagian pertama, apa yang kita ketahui mengenai kebersamaan. Nah, saudara sekalian, tidak ada orang yang berhasil seorang diri. Tentu selalu ada orang-orang di belakangnya yang mendukung dia mencapai keberhasilan. Siapapun orangnya di dunia ini yang saudara katakan berhasil, pasti ada orang-orang di belakangnya yang mendukung dia mencapai keberhasilan. Tidak mungkin dia seorang diri, saudara. Mungkin bisa keluarganya, bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anak-anaknya. Kalau seorang suami, istrinya yang mendukung dan anak-anaknya yang mendukung. Kalau seorang istri, suaminya dan anak-anaknya yang mendukung. Mungkin dengan doa. Mungkin dia mendukung dengan kerelaan memberikan waktu kebersamaannya untuk suaminya boleh bekerja. Jadi selalu ada orang-orang di balik layar yang mendukung keberhasilan seseorang. Tidak ada yang bisa berhasil seorang diri. Demikian juga saudara, keberhasilan sebuah perusahaan selalu melibatkan banyak orang yang bekerja bersama-sama memajukan perusahaan itu. Ada yang bagian marketing, ada yang bagian produksi, ada juga yang bagian pimpinan, manajer, ada tingkat komisaris, direktur dan sebagainya, saudara. Ada bagian owner yang mendukung dengan dana. Jadi mereka semuanya bekerja sama untuk memajukan perusahaan. Tidak ada yang bisa seorang diri saja lalu perusahaan jadi maju. Tidak ada, saudara. Semua melibatkan kebersamaan untuk mencapai keberhasilan. Nah, saudara, perjalanan jauh yang diisi dengan kebersamaan pasti akan terasa singkat dan menyenangkan. Kalau saudara misalnya bersama-sama pergi bertamasya, nah dengan berbincang-bincang, dengan candaria, maka jarak yang jauh itu tidak akan terasa, saudara. Tidak akan terasa. Kenapa? Dengan kebersamaan itu tidak akan terasa. Sepertinya singkat. Karena kita isi dengan keakraban dan kebersamaan, saling berbincang-bincang selama perjalanan. Demikian juga saudara, kebersamaan membuat hal yang sedikit terasa sangat melimpah. Sebuah keluarga yang memelihara kebersamaan, mengucap syukur bersama-sama, menerima keadaan bersama-sama, dan senantiasa memuji Tuhan bersama-sama atas segala berkat yang diberikan, maka apa yang didapat sekalipun menurut standar orang itu sedikit, makan mungkin juga dengan tempe mungkin, dengan lauk pauk tahu, atau mungkin dengan kerupuk, saudara. Tapi lauk pauk yang tidak seberapa macamnya, tidak banyak macamnya, itu terasa begitu nikmat, makan begitu lahap, saudara. Karena kebersamaan keluarga yang akrab satu sama lain, mengucap syukur, menerima semuanya sebagai berkat Tuhan. Tetapi kalau orang sudah dalam suasana dalam pertengkaran, saudara, makan bersama dalam satu meja, lauk pauknya boleh banyak dan lesat-lesat dan mahal-mahal, maka ketika dimakan tidak terasa enak. Seperti menyangkut di tenggorokan karena suasana pertengkaran yang ada membuat tidak nyaman dan tidak bisa menikmati. Sekalipun lauk pauknya begitu banyak, tidak bisa menikmati, saudara. Itu sebabnya kebersamaan penting, karena membuat hal yang sedikit itu terasa sangat melimpah. Demikian juga saudara, terkadang kita diberikan rasa kesepian
Kadang-kadang kita diberikan rasa kesepian, diizinkan oleh Tuhan supaya kita sadar betapa berharganya sebuah kebersamaan. Kadang-kadang kita rindu akan keluarga kita di tengah-tengah kesendirian kita, supaya kita sadar betapa pentingnya keluarga bagi kita. Kesepian kadang-kadang diberikan dan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menghargai apa yang namanya kebersamaan dalam keluarga, menghargai anggota keluarga saudara. Karena apa? Karena begitu saudara sengsara ketika berada dalam kesendirian. Tidak bahagia ketika berada dalam kesendirian. Itu pentingnya kebersamaan saudara. Kalau saja semua manusia bisa lebih mencintai sesamanya, maka dunia ini pasti akan nyaman dan indah dalam kebersamaan. Seandainya semua manusia di dunia ini saudara, saling menghargai sesamanya, saudara, maka saya percaya dunia akan terasa nyaman dan terasa indah dalam kebersamaan. Kenapa dunia ini begitu kejam? Karena manusia saling menjatuhkan satu sama lain. Karena manusia saling menjelekkan satu sama lain. Sehingga dunia tidak terasa nyaman. Dunia ini penuh dengan persaingan-persaingan yang tidak sehat, saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita bangun kebersamaan. Kita buat dunia ini menjadi lebih baik, saudara. Demikian juga hargailah kebersamaan dengan orang-orang yang saudara kasihi. Bersyukurlah karena kita masih memiliki kesempatan untuk saling berbagi dan mengasihi. Satu kali kelak kesempatan itu akan diambil ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita. Kita akan menyesal karena kita tidak menggunakan kebersamaan dengan sebaik-baiknya. Kita akan merindukan hal-hal yang dahulu di mana kita masih berkumpul bersama-sama. Tapi jangan sampai hal itu menjadi terlambat, saudara. Hargai kebersamaan. Masih ada orang-orang yang kita kasihi, masih berkumpul dengan kita. Mari kita mencintai satu sama lain. Mari kita menghargai satu sama lain. Kita berbagi satu sama lain. Hargai kebersamaan, lewatkan waktu kebersamaan bersama anggota keluarga selagi kesempatan itu masih ada, saudara. Karena kebersamaan adalah bumbu yang paling penting dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau masakan ini bumbu yang mengenakkan, yang membuat nikmat keluarga, itu adalah kebersamaan. Itulah sebabnya kenapa saya katakan kebersamaan itu penting. Ada dua quote, kata-kata bijaksana yang mengatakan demikian, saudara. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Apabila saudara menginginkan pergi cepat, pergilah seorang diri. Apabila saudara menginginkan pergi jauh, pergilah bersama-sama. Jadi kalau ingin cepat, ya pergi sendiri. Tidak usah tunggu orang, langsung pergi. Tapi kalau saya ingin pergi jauh, jarak perjalanan yang jauh, pergilah bersama-sama. Itu akan menempuh perjalanan yang tidak terasa. Sejauh apapun kalau ditempuh dalam kebersamaan, itu juga terasa tidak lama, saudara ya. Tidak jauh terasanya, saudara ya. Oke, kemudian juga kata bijak kedua. I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. Ini dari Mother Teresa. Dikatakan saya dapat mengerjakan segala sesuatu yang saudara tidak dapat kerjakan. Saudara dapat mengerjakan sesuatu yang saya tidak dapat kerjakan. Tetapi bersama-sama kita dapat mengerjakan hal yang besar. Ini suatu kata-kata bijaksana yang sangat baik ya dari Bunda Teresa. Bahwa saya dapat mengerjakan sesuatu yang saudara tidak dapat kerjakan. Saudara dapat mengerjakan sesuatu yang saya tidak dapat kerjakan. Tetapi secara bersama-sama kita akan mengerjakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar didapat dengan kebersamaan. Nah, kita sudah membahas tentang hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui mengenai kebersamaan. Yang kedua, saudara, kita akan membahas dengan prinsip kebersamaan. Nah, saudara, saya akan berikan 7 prinsip kebersamaan. Prinsip yang pertama, keberhasilan yang tercapai bukan karena satu orang, tetapi karena banyak orang yang bekerja bersama-sama
mendukung keberhasilan tersebut. Itu prinsip yang pertama, bahwa keberhasilan yang tercapai bukan karena satu orang. Jangan kita merasa sombong, tetapi karena banyak orang yang bekerja bersama-sama mendukung keberhasilan tersebut. Yang kedua, saudara, di dalam kebersamaan ada pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Tentu saja, saudara, ketika kita berkumpul dalam suatu tim kebersamaan, ada orang mengerjakan bagiannya sesuai dengan keahliannya. Ada masing-masing tugasnya, saudara, yang kita bagi dalam kebersamaan. Dan prinsip yang ketiga, di dalam kebersamaan, aku harus semakin berkurang dan kita harus semakin bertambah. Sebab dalam kebersamaan tidak ada aku, yang ada adalah kita. Wah, ini bagus sekali, saudara, ya. Supaya kita boleh menintrospeksi diri, bukan faktor aku yang menentukan. Itu sebabnya dikatakan di dalam kebersamaan aku harus semakin berkurang. Kita harus semakin bertambah. Karena dalam kebersamaan tidak ada aku. Yang ada adalah kita. Prinsip yang keempat, hasil yang dicapai dari kebersamaan selalu lebih besar dari hasil yang dicapai seorang diri. Sekali lagi, hasil yang dicapai dari kebersamaan selalu lebih besar dari hasil yang dicapai seorang diri. Kemudian yang keempat, kebersamaan, ini yang kelima, saudara, ya. Prinsip yang kelima, kebersamaan akan membawa kepada satu visi yang ingin dicapai. Sekali lagi, kebersamaan akan membawa kepada satu visi yang ingin dicapai, saudara. Nah, memang penting sekali satu visi untuk menyatukan orang menjadi satu tujuan, saudara. Visi sangat penting sekali, karena visi adalah tujuan masa depan yang lebih baik yang ingin dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi. Jadi tujuan masa depan yang lebih baik yang ingin dicapai, itulah visi, saudara. Kalau kita tidak punya visi, kita tidak punya arah, tidak tahu kita harus melangkah kemana, saudara. Tidak ada mesin penggerak yang lebih baik dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan kecuali visi. Ingat baik-baik, saudara, tidak ada mesin penggerak yang lebih baik dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan kecuali visi. Karena visi itu seperti gawang dalam permainan sepak bola. Jika seorang tidak memiliki visi, maka orang tersebut sama seperti seorang pemain sepak bola yang menggiring bola, terus berputar-putar di lapangan bola dan tidak tahu bola itu harus ditembakkan kemana karena gawangnya tidak ada. Jadi visi itu seperti gawang yang mengarahkan bola ini harus ditembak kemana. Kalau visi itu ada, gawang itu ada, bola harus ditembak ke gawang itu. Itulah sebabnya penting sekali visi. Ya, tindakan tanpa visi sama dengan terjebak dalam kegelapan. Kalau tidak punya visi, dalam kegelapan kita mau kemana tidak tahu, saudara. Sedangkan visi tanpa tindakan adalah angan-angan. Kalau punya visi saja, tapi tidak pernah kita bertindak, ya angan-angan saja tidak akan pernah tercapai, saudara. Tanpa visi tidak ada harapan. Visi bukanlah jalan pintas. Visi adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi visi itu investasi jangka panjang, yang mungkin kita tidak bisa capai dalam waktu 1 tahun. Tidak masalah, saudara. Kita terus mencapai berjalan ke arah itu, ke arah visi jangka panjang itu. Visi adalah awal masa depan, karena visi mengekspresikan apa yang kita akan berusaha keras untuk mencapainya. Jadi ketika kita punya visi, itu seperti awal masa depan kita. Karena kita akan mengekspresikan visi itu dan berusaha keras untuk mencapai visi itu. Jadi itu hal-hal yang penting kita renungkan, bahwa kebersamaan itu
akan menggiring kita kepada satu visi yang akan kita capai, saudara. Dan prinsip yang keenam, secara sendiri-sendiri, kita masing-masing adalah satu tetes air. Tetapi secara bersama-sama, kita adalah sebuah lautan, sebuah samudra, saudara. Kalau kita sendiri, cuma satu tetes air. Tapi dalam kebersamaan, kita ini suatu samudra, satu lautan, punya kekuatan yang dahsyat, saudara. Itu adalah prinsip kebersamaan. Kita sudah bahas tentang 6 prinsip kebersamaan. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yang ketiga. Kebersamaan yang dibangun akan menghasilkan apa? Yang pertama, akan menghasilkan kebaikan. Dalam bacaan Alkitab kita dikatakan, Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kebersamaan akan menghasilkan kebaikan. Sungguh alangkah baiknya jika kita diam bersama-sama dengan rukun. Karena diam bersama-sama dengan rukun akan terlihat lebih baik daripada kita bertengkar satu sama lain. Diam bersama-sama dengan rukun akan membawa suasana lebih baik yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Diam bersama-sama dengan rukun akan membawa hubungan yang lebih baik di antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat sekitar kita. Jadi akan membawa kebaikan kalau kita bisa diam bersama-sama dengan rukun. Yang kedua, saudara, kebersamaan membawa keindahan. Karena dikatakan di sini, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi saudara, ketika kebersamaan itu ada, keadaan itu begitu indah, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Saya berikan suatu gambaran sebuah orkestra di mana terdiri oleh beberapa pemain, yaitu ada yang mungkin pemain violin, biola, ada piano, ada gitar, ada mungkin cello, ada kecapi dan sebagainya, tergantung peralatan dari orkestra tersebut, saudara. Dan ketika orkestra itu bermain dalam kebersamaan, maka akan menghasilkan simfoni yang amat sangat indah, yang bisa menggetarkan kalbu kita, yang bisa menggetarkan hati kita yang paling dalam. Hati kita menjadi tergetar oleh simfoni yang sangat indah yang dihasilkan oleh sebuah orkestra yang bermain bersama-sama dalam keterpaduan, saudara. Ya, seperti itulah gambarannya. Kalau kita bisa merangkai kebersamaan akan menghasilkan keindahan. Dan di mata Tuhan juga itu indah, alangkah indahnya kalau kita bisa diam bersama dengan rukun. Dan yang ketiga, saudara, kebersamaan menghasilkan berkat dan kehidupan. Mazmur 133 ayat yang ketiga bagian B dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Jadi kebersamaan merupakan kondisi supaya Tuhan bisa memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya bagi saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan, mari bangun kebersamaan dalam keluarga saudara, maka keluarga saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau keluarga bertengkar terus-menerus setiap hari, berkat tidak akan turun, saudara. Mari kita boleh menciptakan kebersamaan yang baik, keharmonisan yang baik dalam keluarga, supaya berkat Tuhan itu turun. Tuhan perintahkan berkat itu dan kehidupan dalam keluarga kita. Kemudian yang keempat, saudara, kebersamaan membawa kekuatan. Kita baca Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan.
Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi saudara, kebersamaan itu melambangkan kekuatan. Nah saudara, kalau seorang gampang dikalahkan. Tapi kalau 2 orang, Alkitab mengatakan masih bisa bertahan. Kalau tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau tali 1 lembar gampang diputuskan. 2 lembar lebih sulit. Kalau 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sebatang lidi itu mudah dipatahkan. Tapi kalau seberkas lidi, orang terkuat sedunia pun tidak akan bisa mematahkan. Kalau seberkas lidi. Itu sebabnya saudara, kebersamaan itu menghasilkan kekuatan. Kita ingat bagaimana peribahasa mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kekuatan itu dapat dicapai dalam kesatuan dan kebersamaan. Kalau bercerai-berai, gampang sekali kita jatuh, saudara. Jadi peribahasa ini sudah diajarkan semenjak kita sekolah, masih SD sudah diajarkan. Supaya kita menghargai kebersamaan dan kesatuan, saudara. Indonesia juga berhasil mencapai kemerdekaan karena kesatuan secara nasional dalam perjuangan melawan penjajah. Dulunya cuma separatis, cuma per daerah. Hanya per daerah berjuang. Tidak bersatu, gagal, saudara. Tapi ketika bergerak bersatu secara nasional, Indonesia bisa merdeka. Itu arti kebersamaan dalam kesatuan. Sungguh dahsyat, karena akan membawa kekuatan yang dahsyat bagi kebersamaan. Kemudian saudara, yang kelima, kebersamaan membawa keberhasilan. Henry Ford, itu yang membangun pabrik mobil Ford di Eropa yang terkenal, saudara. Dia mengatakan demikian, coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Jadi datang bersama-sama adalah sebuah permulaan. Memelihara bersama-sama adalah kemajuan. Bekerja bersama-sama adalah keberhasilan. Jadi Henry Ford ini sudah membagi pengalaman hidupnya. Ketika dia bekerja bersama-sama dalam kebersamaan, itulah awal kesuksesan yang dia capai. Mari kita bersama-sama bekerja. Kita saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kebersamaan. Kejadian 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, mereka di sini adalah orang-orang yang membangun Menara Babel. Mereka dikatakan di sini bersatu menjadi satu bangsa, dan mereka bersatu menjadi satu bahasa, ingin membangun Menara Babel. Dan Tuhan mengatakan, mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi akibat kebersamaan dan kesatuan mereka, Tuhan katakan tidak ada yang tidak dapat mereka laksanakan. Artinya mereka akan mendapatkan keberhasilan, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menghancurkan kebersamaan mereka. Untuk menggagalkan pembangunan Menara Babel, Tuhan hancurkan kebersamaan mereka. Tuhan kacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada lagi kebersamaan, dan akhirnya Menara Babel tidak berhasil diselesaikan. Tuhan tahu dahsyatnya kekuasaan kebersamaan. Tuhan tahu sehingga dia katakan kalau mereka bersatu bersama-sama mereka akan berhasil. Tidak ada yang tidak dapat mereka laksanakan. Semua akan terlaksana. Itu sebabnya maka dihancurkanlah kebersamaan itu. Supaya tidak berhasil apa yang mereka kerjakan. Penting sekali kebersamaan karena bisa membawa keberhasilan. Dan yang terakhir saudara, kebersamaan membawa jaminan jawaban doa.
Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Perhatikan baik-baik, kalau mereka sepakat bersama-sama meminta apapun juga, tidak dibatasi saudara, apapun juga, tentu dalam konteks tidak melanggar firman. Apa saja yang kita minta asal tidak melanggar firman, dikatakan permintaan mereka akan dikabulkan. Perhatikan, dikabulkan oleh Bapa di surga. Ada jaminan jawaban doa kalau kita bersama-sama sepakat meminta. Itulah kuasa kebersamaan, hasil dari kebersamaan. Nah, saya akan mengulangi saudara, ada 6 prinsip kebersamaan. Keberhasilan yang tercapai bukan karena satu orang, tetapi karena banyak orang yang bekerja bersama-sama mendukung keberhasilan tersebut. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, di dalam kebersamaan ada pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Prinsip yang ketiga, di dalam kebersamaan aku harus semakin berkurang dan kita harus semakin bertambah. Sebab dalam kebersamaan tidak ada aku, yang ada adalah kita. Prinsip yang keempat, hasil yang dicapai dari kebersamaan selalu lebih besar dari hasil yang dicapai seorang diri. Prinsip yang kelima, kebersamaan akan membawa kepada satu visi yang ingin dicapai. Prinsip yang keenam, secara sendiri-sendiri kita masing-masing adalah satu tetes air, tetapi secara bersama-sama kita adalah sebuah lautan. Nah, bagaimana kebersamaan yang dibangun bisa menghasilkan apa? Apa sih kuasa kebersamaan itu? Yang pertama saudara, kebersamaan akan menghasilkan kebaikan. Yang kedua, kebersamaan akan menghasilkan keindahan. Yang ketiga, kebersamaan akan menghasilkan berkat dan kehidupan. Yang keempat, kebersamaan menghasilkan kekuatan. Yang kelima, kebersamaan menghasilkan keberhasilan. Dan yang keenam, kebersamaan menghasilkan jaminan jawaban doa. Amin saudara. Saya harap firman Tuhan ini sungguh-sungguh akan berguna bagi kita dan bisa mengubah hidup kita. Biar Roh Kudus jamah setiap hati saudara dan lawat setiap pribadi, sehingga mereka yang belum bersama-sama masih bertengkar satu sama lain, mari kita bertobat, kita bangun kembali kebersamaan, kita boleh harmonis kembali satu sama lain, supaya berkat Tuhan yang berlimpah itu turun atas kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan bisa membawa kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Kami sadar pentingnya sebuah kebersamaan Tuhan. Karena kami ingin supaya hidup kami boleh menghasilkan kebaikan, boleh menghasilkan keindahan, boleh menghasilkan berkat dan kehidupan, boleh menghasilkan kekuatan, boleh menghasilkan keberhasilan, boleh menghasilkan jaminan jawaban doa atas setiap doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu kami perlu kebersamaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan jamah setiap hati. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja atas kehidupan kami. Sebentar kami akan berdoa Tuhan bagi setiap jemaat. Tuhan berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati dalam situasi apapun. Tidak akan menahan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati pekerjaan setiap jemaat. Berkati usaha setiap jemaat. Berkati pelayanan setiap jemaat. Tuhan berkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Tuhan berkati jemaat dengan umur yang panjang. Tuhan berkati jemaat dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati jemaat dengan perlindungan dari Allah. Dan Tuhan berkati jemaat dengan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Masa depan jemaat adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan itu sungguh ada, kata firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan jadikan seluruh jemaat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.